Ini bahaya sekali nih. Iya kan? Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi katsirin min an-'am wa minha ni'matul iman wal islam was sihhati wal hurriyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا وحبيبنا شفيعنا وكريمنا وقدسنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعه الى يوم القيامه. اما بعد فيا عباد الله اوصي نفسي واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وخير الزاد التقوى. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala. Suasana merah putih masih terasa bergema di tengah-tengah kita. Berbagai guru, kepala, pemahaman, sudut-sudut jalan, masa depan, berbeda. Insan kita mengumpulkan berlambang perjuangan dalam saudara-saudara, perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang menciptakan kemerdekaan syar'i yang dilambangkan dengan merah putih. Ini sebuah pesan moral dari ayah ibu kita, dari nenek kakek kita, dari uluk-uluk kita yang telah berjuang dan memberi pesan moral melalui merah putih. Sejak sekolah dasar kita sudah diajarkan tentang makna dari merah putih. Dan insya Allah masih terhubung dalam badan kita. Bukan asal-asalan orang sebelum kita mengenal kita memilih merah dan putih, karena di dalamnya tergantung sejarah perjuangan bangsa. Merah menggambarkan kemerdekaan untuk terus berjuang habis-habisan. Pikiran, perasaan, tenaga, harta, bahwa nyawa dan sekalipun ia berkorban untuk mencapai kemuliaan keluhuran sebagai bangsa yang tidak mau menjadi bangsa kelas 2 kelas 3 dan ada harga diri yang diperjuangkan. Itulah keputihan. Maaf, putihan dalam makna bukan putih. Itulah putih. Putih melambangkan satu ketulusan jiwa, kebeningan hati, kebersihan tekad, landasan dasar perjuangan
ketulusan dan ikhlasan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah spirit yang mampu menggerakkan seluruh lapisan masyarakat bangsa dalam perjuangan kemerdekaan. Sejak awal perjuangan sampai akhirnya mencapai Indonesia merdeka. Itu semua adalah merah putih yang ada di jiwa para pejuang kita. Dengan harapan apa? Agar kita anak cucunya mampu menikmati hasil kemerdekaan. Hadirin yang berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seakan-akan merah itu memberikan pesan kepada kita, penikmat kemerdekaan, wahai anak-anakku, bahwa ketika Anda ingin memperoleh keluhuran kemuliaan hidup, kehormatan di atas bangsa bersama dengan bangsa-bangsa lain, itu tidak mudah seperti balik telapak tangan, tapi harus berdarah, harus bersusah payah, harus berjuang. Tanpa perjuangan jangan berbicara kesuksesan, tanpa pengorbanan jangan berbicara kemuliaan, tanpa usaha keras jangan berbicara keberhasilan dan keberhasilan. Ini merupakan dosa yang ini memang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kita seorang mukmin menderita sejak Nabi Adam alaihissalam. Bukan tidak sanggup Allah mensejahterakan kita tanpa perjuangan. Bukan tidak sanggup Allah memanjakan kita dengan segenap kenikmatan. Nabi Adam alaihissalam diciptakan di tempat yang nyaman, zona yang penuh kenikmatan tanpa harus usaha. Itulah surga. Tapi bukan untuk itu tujuan diciptakannya, tapi Adam dan seluruh anak itu. Tidak untuk hidup dalam zona nyaman, tidak untuk hidup dalam zona santai-santai. Tapi Allah menegaskan kepada firman yang mungkin mengagetkan kita dan mungkin kita tidak mau terima, dengan satu kenyataan yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Balad ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Inilah rupa penciptaan kita manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia fi kabad untuk hidup bersusah payah berjuang. Cobalah ketika kita lahir ke langsung, bukankah kita sudah nyaman perut, makan sudah disediakan, minum sudah disediakan, tempat sudah disediakan, enak kita dalam hidup itu. Tapi itu kita harus menderita. Maka ada saat, wahai jabang bayi, memang kamu diciptakan bukan untuk senang-senang di alam terakhir, untuk segalanya tinggal tersedia. Makanan tersedia memang tersedia, tidak. Akhirnya benar Allah ingin menciptakan kita untuk bersusah. Maka ketika kita terlahir di dalam hidup, menjeritlah kita, menangislah kita. Ini pelajaran pertama wahai anakku, engkau akan menderita. Wahai anakku, engkau akan berjuang di muka bumi. Wahai anakku, engkau tidak bisa santai di muka bumi. Kalau kamu ingin eksis hidup, kalau kamu ingin menjadi manusia yang bisa eksis dalam kehidupan dunia ini, kamu tidak boleh santai. Kamu tidak boleh senang-senang. Kamu tidak boleh tidur-tidur. Bangkit anakku, menangis adalah tanda bahwa sekarang kamu harus berjuang. Itulah pesan orang dari orang tua. Dengan merah mereka telah memberikan pesan kepada kita. Sekarang sudah ada dalam dunia kemerdekaan seperti ini. Maka jangan santai, jangan pengen dihina-hinakan, tapi kamu harus berjuang. Sebab boleh jadi negeri yang Allah anugerahkan kepada kita ini sebagai wujud dan perjuangan orang-orang tua kita bisa diambil alih kepada orang-orang lain kalau tidak mau berjuang terus mengisi kemerdekaan.
Dan kita sampai nanti berapa yang berjuang mati-matian akan mengambil kembali negeri yang nikmati. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa ada 3 fase yang harus kita jalani kalau kita ingin menjadi pemenang dalam perjuangan hidup. Kalau engkau ingin menjadi makhluk bangsa yang memiliki derajat tertinggi, kalau kamu ingin mendapatkan hadiah terbesar dari Allah, berupa kenikmatan abadi di surga nanti, ada 3 fase yang Allah ingatkan melalui surat At-Taubah ayat 20, 21, 22 yang tadi sedikit aku sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, a'zamu darajatan 'inda Allah. Mereka dinilai oleh Allah sebagai bangsa makhluk yang memiliki derajat tertinggi, nilai terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan perjuangan para syuhada kita, orang tua kita adalah keputihan, putih, keikhlasan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka rela meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, meninggalkan anak, berjuang di rumah, berjuang di hutan-hutan. Semuanya apa? Karena dasarnya ini mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan tanya para pejuang kita, para petarung kita, apakah engkau berjuang dulu dengan segalanya itu untuk supaya engkau nanti di zaman kemerdekaan menjadi nama presiden, menjadi wakil presiden, menjadi menteri, menjadi gubernur? Apakah ada niat mereka ketika mereka berjuang mati-matian? Saya yakin mereka mengatakan mukhlisi dalam ini. Kami ikhlas, perjuangan kami ikhlas. Kami tidak pernah menuntut apa-apa dari negara. Yang ada apa yang bisa kami sumbangkan untuk kemerdekaan ini, untuk masa depan anak cucu kami ini, agar mereka tidak menjadi terus kelas dua, menjadi bangsa yang inferior, menjadi bangsa yang dihina oleh bangsa-bangsa. Karena dalam jiwa setiap berjuang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada iman yang terhujam di dalamnya. Iman inilah yang menggerakkan hati orang ini menjadi makhluk yang mulia, tidak mau menjadi makhluk yang hina. Dia tidak mau diperhamba oleh makhluk, tidak mau diperbudak oleh bangsa-bangsa. Karena kami punya iman, kami punya harga diri, hanya Allah yang kami cari, hanya ridha Allah yang maka putih jiwa keikhlasan inilah yang telah menggerakkan jiwa-jiwa bangsa ini. Sekalipun mereka lemah di bidang apa itu senjata, lemah ini lemah, tapi ada kekuatan moral, kekuatan mental yang menggerakkan mereka terus berjuang. Ternyata kekuatan jiwa mampu menyaingi, mengalahkan kekuatan fisik. Manusia yang jiwanya kuat, sekalipun fisiknya dia akan mampu kuat berjuang melebihi kekuatan fisik. Itulah modal dasar dari kata kita. Maka dia berjuang dengan iman, dia berhijrah, tidak mau lagi terus menjadi bangsa terjajah, tidak mau lagi menjadi bangsa yang dihina oleh bangsa-bangsa lain. Ini tempat kami hidup, ini tempat kami lahir, dan di sinilah kami harus berjuang. Inilah kekayaan yang berlimpah adalah Allah untuk bangsa ini. Maka kamilah yang harus menentukan masa depan bangsa dan negeri. Itulah jiwa-jiwa ruh yang telah ada pada diri saudara-saudara. Maka mereka berhijrah dari bangsa yang terhina ingin menuju bangsa yang terhormat. Berhijrah dari bangsa yang
berhijrah dari kemalasan menuju keberanian untuk berjuang. Inilah hijrah. Karena hijrah adalah kata Rasulullah, al-muhajir man hajara amma Allah. Orang yang berhijrah sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT menuju yang diperintahkan oleh Allah SWT. Membela tanah air adalah perintah Allah. Dia tidak membela tanah air adalah larangan Allah. Dia berjuang dari sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk menuju yang diperintahkan oleh Allah. Dan hanya dengan hijrah, hanya dengan perubahan, ingin berubah, maka kalau ada hijrah, ada perubahan menuju kepada yang lebih baik, nanti Allah dan Allah memberikan bantuan itu. Memang banyak godaan, banyak tantangan, banyak hambatan ketika kita berhijrah. Besar sekali, tapi kita wajah terus berjuang, terus istiqomah, terus kerahkan lebih harta-hartamu dalam berjuang, uang bersih jiwa, bahkan nyawamu kamu korbankan dalam perjuangan. Nanti Allah memberdayakan tugasmu hanya berjuang. Tak boleh halus bahasa Allah. Sampaikan wahai Rasulullah kepada umatmu, tugasmu berjuang. Tak boleh amal, iman bekerja, berjuang. Jangan berpikir nanti akan apa yang aku beroleh dari perjuangan. Kira Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Allah nanti yang akan berjuang. Allah yang akan menilai, Allah yang akan melihat. Kalau Allah yang akan melihat, maka Allah akan berikan sebuah kemenangan, keunggulan, kemuliaan. Allah darajatan indah. Orang yang berjihad dan harta dengan jiwanya, Allah darajatan indah Allah. Dia memiliki derajat tertinggi di hadapan Allah. Mana gelar yang lebih tinggi daripada gelar yang diberikan oleh Allah SWT? Mana derajat yang lebih tinggi daripada derajat yang diberikan oleh Allah SWT? Maka sesudah memperoleh nilai tertinggi, Allah darajatan ulaika humul faizun. Allah tetapkan mereka itulah menjadi pemenang. Jadi orang yang pemenang adalah orang yang istiqomah dalam iman. Orang yang pemenang adalah orang yang istiqomah dalam hijrah. Ya, orang yang menjadi pemenang adalah orang yang istiqomah dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah tetapkan sebagai pemenang, ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang menjadi pemenang. Biasanya kalau pemenang akan hidup. Apa hadiah terbesar yang melebihi hadiah-hadiah dari pemenang-pemenang kejuaraan biasa ini? Ini yang lebih hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang Allah berikan kepada pemenang itu, yubashiru rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'im. Hadiah terbesar yang Allah berikan kepada pemenang berjuang, kepada mereka yang Allah berikan derajat tertinggi. Kedalam kata Allah, ada 3 hadiah terbesarnya. Satu, rahmatin minhu, rahmat dari Allah. Lebih dari Allah. Mana yang lebih hebat? Kasih sayang yang lebih dari kasih sayang Allah tidak akan ada. Kasih sayang manusia ada batasnya. Kasih sayang manusia diukur benar waktu. Tapi kasih sayang Allah terhingga tidak pernah terikat waktu, tidak pernah ada batasnya. Kalau itu adalah rahmat dari Allah, bukan sekedar rahmat dari Allah. Kalau sekedar rizki berlimpah, orang yang tidak beriman juga memperoleh rizki berlimpah. Tapi keunggulannya sesamping rahmat dari Allah, waridwanin dengan ridhonya sekaligus. Orang-orang yang berjuang di jalan selain Allah, memang mereka punya kekayaan, rizki, rahmat dari Allah. Tapi bedanya bagi mereka yang berjuang di jalan Allah, yang lakukan segalanya karena Allah, lebih dari itu yang memperoleh ridwan. Ini yang tidak diperoleh oleh Allah. Orang-orang beriman bukan sekedar rahmat, tapi juga mendapatkan ridho Allah SWT. Mana yang lebih berharga daripada ridho Allah SWT? Dan ujung daripada perjuangan kita adalah wajan Nabi kata Allah. Hajat terbesar ini yang abadi adalah jannah, surga, fiha
Na'im mukim. Di dalam surga ada kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang tidak pernah berhujung dengan penderitaan. Di dunia memang ada nikmat, tapi ingat, nikmat dunia dibatasi oleh penderitaan. Karena di dunia ini tidak akan ada kenikmatan abadi. Dalam waktu yang sama di dunia tidak pernah ada penderitaan abadi. Rumus di dunia hanya ada dua. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersamaan dengan penderitaan ada kebahagiaan. Bersamaan dengan kesusahan ada kenikmatan. Susah, senang, susah, senang. Maka ketika kita mendapatkan penderitaan, kesusahan akan putus asa. Dan kesusahan di dunia akan diakhiri dengan kenikmatan. Ketika kita memperoleh kenikmatan di dunia, jangan lupa daratan. Karena akan ada saatnya ketika kita memperoleh nikmat, datang kesulitan. Susah, senang, susah, senang. Itu rumus kehidupan. Kapan kita bisa senang selamanya? Allah menjadikan nanti ada waktunya, yaitu di surga. Jannatin lahum fiha na'imun muqim. Itulah surga yang dihadiahkan kepada yang berjuang dalam Allah. Kenikmatannya na'imun muqim, nikmat yang terus-terusan tidak pernah ada ujungnya. Tidak pernah ada cerita lagi di sana. Nikmat selamanya dan selamanya. Wahidina fiha abada. Kita akan kekal dengan kenikmatan itu dalam surga. Tidak ada lagi kesusahan lagi. Bahkan ujungnya Allah akan memberikan segalanya. Inna Allah indahu ajrun azim. Karena hanya di sisi Allah pahala terbesar yang akan diberikan. Mudah-mudahan suasana merdeka, suasana merah putih sekarang terus berkibar menjadi terus jiwa kita semua, jiwa bangsa ini, jiwa generasi ini terus berjuang di dalam Allah, berjuang dengan Allah, bersama dia dengan kita amin ya Allah. Amin. Barakallahu fiikum wa barakallahu fiikum. Wa alayhi wa minkum bila tanah. Innahu wasmi'un basir. Yeay, semoga jalan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala alihi أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وصلى وسلم على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul hati, dalam keadaan kita akan
Amin.